Mau nggak sakit habis lari? Cobain ini aja. Kali ini ada satu produk yang nggak kalah menarik. Dimana zaman sekarang di Indonesia ini lagi ngetren sendal recovery. Wajar sih, banyak di antara kalian yang tiba-tiba jadi atlet, tiba-tiba lari maraton, dan habisnya sakit kaki. Nah, makanya di sini sendal recovery jadi penting. Karena menurut penelitian terbaru dan pengalaman juga sih ya, si sendal recovery ini ada benefitnya untuk post-workout. Dan gimana caranya si kaki kita itu jadi nggak secapek, nggak sepegel, atau nggak selama itu penyembuhannya habis workout. Dan case ini maksudnya memang workout berat seperti lari ya, terutama jarak-jarak jauh seperti half marathon atau maraton. Kebetulan gue kesempatan nyobain sendal ini berkali-kali ya after half marathon dan ya jarak-jarak jauh lainnya lah di atas 10K. Jadi harusnya data pengecekan gue cukup valid. Dan seperti biasa di sini, kalau kita nggak bahas sendal, kita tidak akan kasih poin-poinnya, tapi ada beberapa highlight poin yang cukup menarik yang bisa gue jelaskan dari benefit sendal ini. Nah, sekarang kita balik ke sendalnya. FYI aja, benefit sendal ini bukan bikin nggak bau, tapi bikin recovery-nya jadi lebih cepat sehari. Semenarik apa sendal ini? Langsung aja kali ya, kita gas bedah sendalnya. Dan ini dia, Altavit. Jadi nggak ada bahan yang aneh-aneh, nggak ada konstruksi yang aneh-aneh. Jadi nggak bisa gue bahas konstruksinya. Ini to the point aja, memang molding injection. Nah, si bahannya ini kerasanya lebih empuk dan elastis atau lentur ya teman-teman di kaki kita. Jadi kalau kalian ada yang nanya bisa melar atau enggak, jawabannya iya. Langsung kita bahas ke bagian soalnya ini, lebih tepatnya midsole-nya sih ya. Kita cek durometer heel-nya itu 16,5 HA di bagian heel dan di bagian forefoot itu 15,5 HA. Jadi cukup konsisten ya. Perbedaan satu angka itu bisa dibilang cukup konsisten untuk durometer. Dan ini artinya dia empuk tapi nggak terlalu lebay squishy. Dan ini pun gue amini sebagai user. Jadi tetap stabil kerasanya meskipun kalau dibandingin sama beberapa sendal lain yang gue bilang firm ya, ini nggak masuk kategori itu. Justru feel-nya dia pas aja, nggak terlalu firm dan nggak terlalu empuk. Ini stack heel-nya berapa? Ini 31,8 di bagian heel dan di bagian bola-bola kaki itu 16,9 mm ya. Yang artinya dia punya heel to drop 14,9 mm. Jujur ini gua kaget karena jarang-jarang nemu ada heel to drop yang setinggi ini di sendal recovery. Tapi gimana efeknya? Nah, gue mau bahas dikit nih ya. Nah, kalau dari segi gue lihat, dia akan mereduce beban untuk di bagian otot-otot betis ya. Nah, dimana kayak kita tahu, setelah kita lari itu biasanya salah satu yang terbebani itu di otot betis. Nah, ini gue masih perlu pelajaran lebih lanjut, tapi ada kemungkinan salah satu pertimbangannya ini adalah untuk mereduce fatigue di bagian otot-otot betis ya. Tapi pada umumnya, biasanya loadnya akan naik di bagian lutut. Nah, risikonya kayak gimana? So far, kalau penemuan gue adalah, gue orang yang punya cedera lutut menaun. Kayak kalian mungkin udah pernah sering dengar di review gue. Kabar baiknya, dengan sendal ini tidak ada masalah berarti. Bahkan saat gue maraton kemarin, itu rasa sakit lah di lutut gue itu cukup kambuh juga pas lari di kilometer akhir. Sedangkan setelah itu gue pakai sendal ini, dan besok-besoknya pun gue masih pakai sendal ini, feel sakitnya itu tidak terlalu signifikan. Ya, jadi nggak kerasa sama sekali bahkan. Jadi gue boleh bilang ini selama digunakan sebagai sendal recovery, pada khususnya itu beban ke lutut kita masih cukup aman. Bang, kayak gimana cara pakai sendal recovery? Jadi sendal recovery ini bukan buat jalan-jalan, kalian pakai jalan 1-2 km ke warung ya. Ini buat dipakai misalnya di rumah, atau di kantor, atau di momen-momen terbatas aja, bukan untuk pergerakan jauh. Jadi dipakainya untuk kegiatan sehari-hari dengan jarak langkah atau jarak tempuh yang terbatas. Itu paling aman untuk pakai sendal recovery. Satu tes lagi yang kita lakuin adalah tes drop ball untuk tahu gimana energi returnnya. Ternyata hasilnya highly elastic, kayak kalian bisa lihat rata-ratanya di sini. Nah, ini sebenarnya juga nggak diperlukan sih, cuman ada satu hal menarik dengan highly elastic seperti tadi, artinya foam ini punya konsistensi yang uniform dari belakang sampai bawah, karena kita lihat ribbonnya itu mirip-mirip aja dari belakang sampai depan ya.
Nah, jadi ini sebenarnya secara material udah cukup menarik dan cukup matang juga sih ya riset untuk pemilihan materialnya. Oke, sekarang kita akan masuk ke outsole-nya. Kalau ini ada outsole ya. Nah, di bagian alasnya sini kita coba Dremel dan hasilnya mengejutkan. Dia cuma berkurang 1,4 mm aja loh dengan tes Dremel kita selama 20 detik. Artinya untuk durabilitas ini cukup menjanjikan juga. Nah, gimana dengan gripnya? Kalau kita tes di permukaan licin yang kering dan permukaan licin yang basah, dua-duanya masih nge-grip juga. Jadi kudos buat pemilihan materialnya sekali lagi dan juga kontur outsole-nya ya, yang ini juga membantu untuk gripnya di berbagai permukaan. Kalau material aja yang boleh dinilai, gue mungkin akan kasih nilai sekitar 8-8,25 untuk material ini. Tapi sekali lagi kan, gue tidak akan menilai keseluruhan materialnya. Nah, yuk kita lanjut ke bagian layer selanjutnya, yaitu konstruksi ya. Dimana dengan molding injection yang gue cukup respect, dia eksekusinya itu rapi sekali. Ya wajar ya, dengan harga yang lebih premium, dengan banyak kompetitornya, ini sudah seharusnya. Secara konstruksinya tuh bener banget. Dan kalau gue perhatikan lebih dalam juga secara kontur-konturnya, di sini nggak ada kontur yang lebay atau berlebihan dari sini ya, guratan-guratan garisnya. Tapi sekali lagi, yang bikin peredaran darah lancar itu tidak melulu garis-garis di sininya, tapi justru kontur di bagian insole-nya, gimana ngikutin bentuk-bentuk lekuk-lekuk kaki dan dikasih tonjolan yang pas atau enggak. Jadi selain untuk recovery, mereka juga ada supportnya. Nah, ini yang jarang kita temuin juga. Dan kalau gue boleh cerita sebenarnya dengan gue yang punya overpronasi gitu ya, gue cukup sensitif juga sebenarnya dengan kontur-kontur alas kaki, dan ini termasuk yang enak karena fittingnya itu almost perfect. Bener-bener ke kontur kaki, ke lekukan-lekukan di telapak kaki, itu semuanya perfect. Nah, kalau ditanya sendal Altafit ini tipe yang lebih lentur ya, bahkan kalau kita twist gini cukup mudah, ataupun di pakaian nekuk juga cukup mudah. Jadi kalau kalian mencari support yang agak firm, ini bukan buat kalian. Tapi kalau kalian pingin yang lebih lentur dan feel gate-nya itu natural, ini adalah sendal buat kalian. Oke, sekarang kita akan bahas untuk fitting-fitting dan juga feel saat lagi dipakainya ya. Fitting-fitting nih ya, gue pengen ngabsen sesuatu yang menarik aja. Dari segi kelebarannya, ini di size yang panjangnya 29 cm ya. Ini ternyata cukup fit sama gue yang biasa pakai size 46. Jadi kalau kaki gue sih sebenarnya 29-an lebih ya. Jadi fit aja. Dan ini runs agak large karena setelah gue hitung itu lebih dari 29 mm. Good sih sebenarnya, cukup nyaman, dan kelebarannya ini juga juara men. Kalau gue lihat dia itu 118 mm versus kelebaran kaki gue itu 114 mm. Ya wide ya, kalau di SSS itu masuknya wide. Ini cukup enak fittingnya, roomy juga, nggak ada break in time sama sekali. Dan kalau ditanya bagian atas, ini perfect fit banget sih ya, bagian instepnya di gua gokil ya. Ada sedikit kita lihat menyempit di bagian depan, tapi ini juga bukan sesuatu yang masalah kalau menurut gua, karena masih mengikuti bentuk-bentukan si jari kakinya kalau di gua. Nah, kalau kalian ada kesempatan buat coba, feel free buat langsung cobain, saran gua sih ya. Karena ini adalah sendal yang sejauh pengamatan gue ya, sedikit dari beberapa sendal yang hampir perfect fit ketika pertama kali dipakai. Itu uniknya. Cuman tetap aja kan ada kemungkinan perbedaan, lebih baik try on dulu untuk berjaga-jaga. Sisanya lagi, sendal itu feel-nya justru cukup natural ketika dipakai jalan. Jadi kayak nggak pakai sendal yang gimana-gimana banget. Nggak almost barefoot juga, karena memang berasa ada solnya ya. Tapi bener-bener ngikutin banget kaki kita saat lagi berjalan karena kelunturannya itu. Dan kalau kalian nanya, cocok nggak buat yang overweight? Gue kasih tahu aja, gue dengan berat 90 kg itu tidak ada masalah sama sekali dengan sendal ini. Jadi beberapa kali pemulihan habis gue long run ya, gue itu pegelnya di bagian belakang lutut. Jadi bukan di bagian betis aja, tapi lebih ke atas betis. Nah, ternyata dengan kontur-konturnya di sini, jika gue coba perbandingkan gitu ya dengan random sendal recovery lain, ini ternyata langsung kerasa lebih nyaman di bagian lutut belakang gue. Jadi itu berkurang si fatigue-nya. Dan kalau gue cobain ada satu hal yang menarik ya, pas habis half marathon lah saat itu, gue lepas sepatu langsung masuk ke sini. Pas lepas sepatu, tau lah ya rasanya habis long run tuh kaki kayak aneh aja gitu si telapak kaki rasanya. Begitu napak ke lantai, begitu ke sini, langsung fatigue-nya berubah, berkurang jauh guys. Itu seinstan itu efeknya. Karena apa? Selain fitnya yang natural gitu, yang cukup oke dengan kaki kita, fitting-fitting di ini ya, kontur-kontur di dalamnya itu juga ngepas banget. Jadi instan ngurangin fatigue-nya kaki kalian. Wah, ini serius sih, kalian harus cobain senyaman itu sendal Altafit ini kalau memang kalian punya budgetnya. After long run, gue itu biasanya butuh 1-2 hari
ya biar fatigue-nya bener-bener hilang. Nah, pas gue nyobain sendal ini, konsisten beberapa kali itu fatigue-nya jadi lebih cepat berkurang 1 hari. Nah, ini sebenarnya faktornya banyak sih ya, dari experience lari yang lebih sering, kemudian nutrisi yang lebih tepat, pola manajemen istirahat juga. Cuman kalau gue boleh atribut, gue sudah melakukan ini dari beberapa long run ke belakang gitu ya, dari 10K, 10K, 10K ke belakang. Nah, akhirnya terakhir gue half marathon, justru badan tuh seger banget. Gue half marathon tuh siang-siang guys. Habis itu gue masih potong sepatu, masih kerja kayak biasa, bahkan masih kerja sampai malam. Gak ada problem. Gue rasa memang itu faktornya banyak. Tapi salah satu yang gue kerasa banget, itu adalah di bagian telapak kaki, di bagian otot, otot betis ke belakang, sampai lutut belakang, itu kerasa pemulihannya lebih cepat. Ya, lewat bantuan kontur-kontur di sendal Altafit. Jadi kalau boleh gue summary, ada 3 poin. Yang pertama yaitu untuk fungsi recovery-nya ini terbilang sangat efisien dan efektif ya. Bahkan gue merasakan recovery lebih cepat. Yang kedua untuk fitting-fittingnya perfect banget ya. Ramah buat kaki lebar, kontur-kontur itu perfect banget fittingnya sama bentuk-bentuk kaki kita. Dan ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya ke rasa nyaman dan recovery yang lebih cepat ya. Dan yang ketiga, gripnya ini mungkin salah satu yang terbaik yang pernah gue tes. Maka dari itu gue rekomen banget kalau kalian punya rezekinya ngambil ini, karena kalau kalian punya masalah ini ya pronasi misalnya dan butuh tambahan support, ini adalah sendal yang bisa berikan itu. Dan juga kalau kalian sering lari dan pingin fatigue-nya sembuh lebih cepat, ini adalah salah satu juga yang gue rekomen. Nah, gimana menurut kalian sendal Altafit ini? Langsung aja like, komen, dan subscribe, dan lanjutin diskusinya hanya di kolom komentar.